Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya lah kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan Zoom meeting kali ini. Kali ini kita akan mengadakan konseling kelompok. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah bersedia hadir dan mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Untuk mengawali kegiatan konseling kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan konseling kelompok ini dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kira-kira siapa di sini yang bersedia untuk memimpin doa? Saya, Bu. Silahkan, Gusti. Baik, teman-teman semuanya. Sebelum kegiatan ini dimulai, langkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Apakah di sini sudah ada yang saling mengenal satu sama lain? Belum, Bu. Bagaimana kalau kita mengenal terlebih dahulu ya, agar saling kenal? Baik, Bu. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Misha Mahardika dari RG. Hai, Mesya. Halo, Bu. Perkenalkan, saya Anggun Oktaviani dari RE. Hai, Anggun. Perkenalkan, saya Friska Ritela Tamba dari RF. Hai, Friska. Ya, Bu. Nama saya Andi Bayi Haki dari RH. Hai, Andi. Hai, Bu. Kenalkan, nama saya Gusti Nugroho Pratama dari RI. Hai, Gusti. Kenalkan, nama saya Vini Alfianita Malau dari RC. Hai, Vini. Hai, Bu. Perkenalkan, nama saya Tiara Nabila dari RD. Hai, Tiara. Hai, Bu. Sudah semua ya? Baiklah, teman-teman, pertemuan kali ini dinamakan konseling kelompok. Kalian sudah ada yang tahu atau kira-kira sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum pernah, Ibu. Baiklah, di sini Ibu akan jelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pemecahan masalah melalui dinamika kelompok. Dalam konseling ini, setiap anggota kelompok berhak mengajukan pertanyaan, mengutarakan permasalahan, dan memberi masukan kepada anggota kelompok lain yang masalahnya sedang dibahas. Sedangkan tujuan dari konseling kelompok itu ada beberapa macam. Yang pertama, masing-masing anggota kelompok memahami dirinya dengan baik dan menemukan dirinya sendiri. Berdasarkan pemahaman diri itu, dia lebih rela menerima dirinya sendiri dan lebih terbuka terhadap aspek-aspek positif dalam kepribadiannya. Yang kedua,
Para anggota kelompok mengembangkan kemampuan berkomunikasi satu sama lain sehingga mereka dapat memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang khas pada fase perkembangan mereka. Yang ketiga, para anggota kelompok memperoleh kemampuan pengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri. Mula-mula dalam kontrak antara pribadi di dalam kelompok, dan kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari di luar kehidupan kelompoknya. Yang keempat, para anggota kelompok menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati perasaan orang lain. Kepekaan dan penghayatan ini akan lebih membuat mereka lebih sensitif juga terhadap kebutuhan-kebutuhan dan perasaan-perasaan sendiri. Yang keenam, yang kelima, masing-masing anggota kelompok menetapkan suatu sasaran yang ingin mereka capai, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif. Yang keenam, para anggota kelompok lebih berani melangkah maju dan menerima risiko yang wajar dalam bertindak, daripada tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa. Yang ketujuh, para anggota kelompok lebih menyadari dan menghayati makna dan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama, yang mengandung tuntutan menerima orang lain dan harapan akan diterima orang lain. Yang ke-8, masing-masing anggota kelompok semakin menyadari bahwa hal-hal yang memprihatinkan bagi dirinya sendiri kerap juga menimbulkan rasa prihatin dalam hati orang lain. Dengan demikian, dia tidak merasa terisolir atau seolah-olah hanya dialah yang mengalami ini dan itu. Dan yang terakhir, yang ke-9, para anggota kelompok belajar berkomunikasi dengan anggota-anggota yang lain secara terbuka, dengan saling menghargai dan menaruh perhatian. Pengalaman bahwa komunikasi demikian dimungkinkan akan membawa dampak positif dalam kehidupan dengan orang-orang yang dekat di kemudian hari. Nah, itu tadi yang Ibu sebutkan itu adalah pengertian dan tujuan dari konseling kelompok. Ibu di sini bertindak sebagai pemimpin kelompok dan kalian semua yang mengikuti kegiatan kali ini disebut anggota kelompok. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan siapa dulu yang ingin menceritakan masalahnya. Apakah kalian semua sudah siap? Ya, Siap, Bu. Bu. Ya, Bu. Baik. Sebelumnya dalam proses konseling kali ini, Ibu akan memberitahu tentang asas-asas yang harus dipatuhi bersama dalam kegiatan konseling kelompok. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi, di dalam asas kerahasiaan, semua anggota berjanji apapun yang terjadi dalam proses konseling kelompok tidak akan dibocorkan terhadap orang lain. Asas yang kedua itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan dalam konseling kelompok ini, semua anggota kelompok terbuka dalam proses konseling, dalam menyampaikan permasalahan yang dialaminya. Asas yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi, setiap anggota sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Asas yang keempat ada asas kenormatifan. Semua anggota mengikuti norma-norma yang berlaku, menjaga sopan santun, saling menghormati, dan ketika memberikan solusi untuk anggota yang lain, hendaknya sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kelima, asas kegiatan. Semua anggota kelompok mengikuti konseling kelompok ini dari awal hingga akhir. Yang keenam, asas kemandirian. Jadi semua anggota ini setelah kegiatan konseling kelompok berakhir, kalian semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari
seperti melakukan hal-hal yang positif. Dan yang terakhir ada asas keaktifan. Jadi semua anggota kelompok diharapkan aktif saat kegiatan konseling kelompok berlangsung. Bagaimana kiranya dapat dipahami dan apakah setuju dengan asas-asas yang Ibu sebutkan tadi? Setuju, Bu. Setuju, Ibu. Oke. Anak-anak, sebelumnya mohon maaf karena di rumah Ibu sedang mendung cuacanya, jadi sinyalnya itu kurang bagus. Ibu izin mematikan kamera, kira-kira boleh atau tidak ya? Tidak apa-apa, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke, terima kasih. Kalian sepertinya kelihatannya tegang sekali ya. Supaya tidak tegang, kita permainan dulu ya. Permainan apa tuh, Bu? Barangkali kalian punya ide, silahkan utarakan saja. Saya, Bu, tengok kanan kiri saja, Bu. Misalnya, Ibu bilang kanan, tapi kami tengoknya kiri sambil bilang kanan. Baiklah, bagaimana? Sudah paham permainannya? Kalau sudah paham, mulai ya. Bu. Baik. Baik, Bu. 1, 2, 3. Kalian semua tengok kanan. Kiri. Kanan. Anggun salah tuh, Bu. Tadi Ayo konsentrasi ya. Semuanya tengok kiri. 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 Udah, Gue salah sih. udah sekiranya sudah kita cukupkan dulu ya permainan kelompoknya. Karena hampir sudah ada yang konsentrasi. Selanjutnya Ibu lanjut ya kegiatan konseling kelompoknya. Baik, Bu. Terima kasih buat semangatnya. Sama, Baik. Ibu. Baik, siapa dulu yang ingin mengemukakan masalahnya? Saya, Bu. Oke, Friska, silahkan. Ya, jadi saya tuh merasa akhir-akhir ini ibu saya itu nggak sayang sama saya, Bu. Selalu marah-marahin saya. Padahal dulu tuh nggak kayak gitu. Saya marah. Jadi saya itu nggak konsen belajar gitu, Bu. Dan jadi malas belajar juga. Ya, saya memahami perasaanmu. Selanjutnya, siapa yang ingin mengemukakan masalahnya? saya, Bu. Oke, Anggun, Saya? silahkan. Saya masa tidak boleh pacaran, Bu, sama orang tua? Kan gak enak ya, Bu. Padahal aku tuh suka sama seseorang. Oke, itu dari masalah Anggun ya. Selanjutnya, Saya, Bu. oke, silahkan Meisha. Saya merasa ibu saya lebih sayang sama kakak saya daripada saya. Kalau kakak saya minta apa-apa, pasti langsung diturutin. Tapi kalau saya minta, pasti disuruh nunggu dulu. Kan nggak adil ya, Bu? Iya, Ibu mengerti yang kamu rasakan, Meisha. Berikutnya siapa yang ingin mengemukakan masalahnya? Saya, Bu. Saya juga Oke, tidak boleh Gusti. berpacaran oleh orang tua saya, Bu. Wah, masalah Gusti sama Anggun sama ya. Jangan-jangan mereka berdua, Bu, yang ada rasa. Wah, iya tuh, jangan-jangan. Oke, selanjutnya siapa? Saya, Bu. Silahkan, Andi. Kalau saya orang tua saya terlalu banyak menuntut inilah itulah. Harus baguslah nilainya gitu, Bu. Oke, itu tadi masalah Andi. Selanjutnya, Saya, Bu. silahkan Vini. Saya mutring, Bu. Jadi kalau topik yang tersebut tidak terpenuhi, saya bingung, tidak mood, Bu. Oke, selanjutnya yang belum. Saya, Bu.
Setiap hari saya Tina. bertengkar sama adik saya, Bu. Kan saya kesel ya, Bu ya, jadinya. Menyebabkan jadinya sebel gitu, Bu, sama adik saya. Oke. Baik, semua masalah sudah dikemukakan oleh tiap masing-masing anggota kelompok. Nah, sekarang masalah siapa yang kira-kira harus kita selesaikan terlebih dahulu? Masalah Anggun, Bu. Kasihan sampai nggak konsentrasi dalam belajar gitu, Bu. Bentar. Kayaknya salah dia, harusnya Tipe masalah Friska. Kayaknya. Tipe, ulang-ulang. Wah, gue sih kurang fokus. Oke, baik. Kalian semua sudah mengemukakan masalahnya. Nah, sekarang kira-kira masalah siapa dulu yang harus kita selesaikan bersama ya? Masalah Friska, Bu. Kasihan sampai nggak konsen belajar gitu, Bu. Ya, setuju. Kasihan Priska, Bu. Baiklah, kalau begitu, Friska, coba kamu ceritakan kembali masalah kamu ya. Iya, Bu. Nah, jadi tuh gini, Bu. Ibu saya tuh kayak udah nggak sayang lagi sama saya. Selalu marah-marah, salah sedikit saya dimarahin. Pokoknya ibu saya tuh kayak udah nggak sayang lagi deh, Bu, sama saya. Jadi gara-gara ibu saya sering marah-marah gitu, saya jadi malas belajar, Bu. Kayak sulit juga buat konsentrasi. Memangnya dulu ibu kamu nggak gitu? Enggak, dulu tuh baik banget, nggak suka marah-marah gitu. Mungkin ibumu sedang ada masalah kali. Iya, makanya dia sering marahin kamu. Mungkin juga keadaan mood ibu kamu sedang tidak bagus kali, Friska. Aku nggak tahu juga deh. Bagaimana ibu dengan ayahmu? Mungkin sedang ada masalah, maksudku bertengkar. Kayaknya enggak, baik-baik aja kok. Cuman emang sih waktu itu bapak itu lagi ada masalah gitu sama saudara-saudaranya. Mungkin gara-gara itu biasanya orang tua jadi suka marah-marah kalau sedang ada masalah. Seperti orang tua aku dulu. Tapi kenapa jadi mama aku yang marah-marah, bapak aku tuh biasa aja gitu. Ya, mungkin ayahmu orangnya kuat, jadi sabar menghadapi masalah. Iya, dan ibu kamu kurang sabar karena ayahmu dapat masalah. Jadi dia suka marah-marah gitu. Mungkin juga karena ayah kamu sedang ada masalah, membuat ibu kamu kepikiran juga kali. Jadi bisa jadi kan sebagai kamu tuh sebagai pelampiasan masalahnya. Kamu juga harus sabar, positif thinking aja. Nggak ada loh orang tua yang nggak sayang sama anaknya sendiri. Coba deh kamu ingat dulu sebelum ayah kamu belum mendapat masalah, gimana sikapnya ibumu? Iya, sikap mama aku tuh baik banget, sayang banget sama aku. Nah, mungkin karena ya kamu sedang ada masalah, jadi ibu kamu berubah. Nah, itu kan sebenarnya ibumu sayang sama kamu. Karena ada masalah ini, jadi ibumu gampang marah. Kamu ngertiin ibumu saja. Ya, kamu senengin ibu kamu aja. Misalnya bantuin apa gitu, bantuin nyapu atau bersih-bersih, biar ibumu senang. Ya, kamu tunjukin juga dengan belajar giat, pasti ibumu senang. Apalagi kalau kalau nilaimu bagus, ya kan? Setuju tuh. Iya juga ya. Mungkin ibuku tuh lagi kepikiran sama masalah bapak aku. Ya, kamu positif thinking aja. Ibumu marah bukan berarti tidak sayang.
Iya kan, bener juga. Oke, bagaimana Friska dari saran dan masukan dari teman-teman kamu? Iya Ibu, mungkin masukan dari teman-teman juga ada benernya. Dan emang saya juga harus tetap rajin belajar. Bagus. Bagaimana sekarang? Apakah kamu masih jengkel dengan ibu kamu? Sudah nggak jengkel lagi kok Bu. Saya udah mudah sekarang. Baiklah kalau begitu. Alhamdulillah ya. Karena sekarang sudah waktu pertemuan kita sudah mau habis, Ibu akan mengakhiri pertemuan kita kali ini, oke? Oke Bu. Oke, Ibu. Ibu. Nanti kita ketemu lagi 2 minggu untuk melihat perkembangan dari Friska. Bagaimana anak-anak? Baik, Baik, Bu. Ibu. Baik, Bu. Baiklah. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Andi, silahkan pimpin doanya ya. Ya, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah kegiatan konseling kelompok kita hari ini berjalan dengan lancar walaupun kita hanya konseling kelompok menggunakan Zoom Meet ya karena kita masih dalam keadaan pandemi yang sulit untuk berkumpul langsung tatap muka. Mungkin kiranya konseling kelompok kita hari ini Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.